Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali kita melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Insya Allah semoga Ananda bisa memahami pelajaran yang akan dipelajari sebentar dan Ananda bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita berdoa, Mr. Awal mau menanya dulu keadaannya. Nah, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Ananda selalu sehat dan keluarganya ya. Diberikan selalu kesehatan dan semangat selalu belajar. Oke, kita akan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Mr. Awal minta tolong. Silakan Ananda Sulpamita memimpin doa sebelum belajar ya. Silakan Ananda Sulpamita memimpin doa sebelum belajar. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Selanjutnya Mr. Awal mau mengecek jaringannya dan kehadirannya. Bagaimana suaranya Mr. Awal sudah terdengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas. Oke, selanjutnya Mr. Awal mengabsen ya. Silakan Ananda mendengarkan Mr. Awal. Ananda Amira Alia. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kita lanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini sebagai motivasi bagi kita ya. Supaya Ananda selalu memiliki semangat untuk belajar kisah-kisah Nabi. Oke, silakan Ananda yang kemarin Mr. Awal arahkan untuk membaca surah Yusuf ayat 111. Silakan Ananda dibaca sebagai motivasi untuk kita belajar. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Surah Yusuf ayat 111. Oke, makasih. Alhamdulillah ini tadi teman-teman sudah membaca menjadi motivasi buat kita bahwa kisah-kisah pada para nabi itu ada pelajarannya bagi orang-orang yang berakal. Nah, mudah-mudahan kita selalu mengambil hikmah ketika kita belajar kisah-kisah nabi. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu Mr. Awal akan menanyakan pelajaran yang lalu. Kita sudah belajar pekan lalu tentang apa? Pelajaran yang lalu. Nabi Isa. Zakaria dan Zakaria. Nabi Yahya alaihissalam. Oke, ada yang masih mengingat apa keteladanannya Nabi Zakaria? Silakan Ananda menjawab. Ada yang ingat kisah teladanannya Nabi Zakaria? Tabayun. Oke, tabayun. Apa artinya tabayun? Tidak berburuk sangka. Oke, tabayun itu bisa kita mencari informasi ya, atau kita tidak boleh langsung berburuk sangka kepada orang lain. Kita harus mencari informasinya. Oke, selanjutnya kita akan belajar kisah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang pernah menonton kisahnya Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa, Mister. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Sudah pernah membaca sejarahnya, kisahnya? Oke, Belum ya, cuma dengar-dengar sedikit. Oke, kita sebentar akan mempelajari kisah Nabi Isa alaihissalam ya. Oke, Mr. Awal sebelum menjelaskan tujuan materi yang kita pelajari, Mr. Awal akan kembali membagi 4 kelompok ya. Mr. Awal bagi kelompoknya dulu. Oke, ini sudah ada kelompok 1 ya. Kelompok 1 ketuanya Ananda Siti Aisyah Farhana. Kelompok 2 ketuanya Ananda Asila Fikra. Nah, itu kan kelompok 2 ya. Kelompok 3 ketuanya Andi Amira Alia. Kelompok 4 ketuanya Fahmi Ahmad ketuanya. Nah, ini nama kelompoknya. Sebentar Mr. Awal memberitahu apa tugas kelompok tak. Oke, Mr. Awal akan memperlihatkan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Silakan Anda melihat apa tujuan pembelajaran kita. Oke, materinya Fahmi, sudah kelihatan materinya Fahmi? Kelihatan. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada kisah Nabi Isa alaihissalam ada 7, di mana Nanda
diharapkan untuk mengetahui kisah Nabi Isa alaihissalam dengan baik dan Ananda bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kisah keteladanannya ya. Oke, selanjutnya materi. Nah, silakan Ananda memperhatikan materi alaihissalam ya. Oke, silakan Ananda mengamati ya. Ananda mengamati kisah Nabi Isa alaihissalam yang dimana Maryam dikaruniai anak meskipun belum menikah, Allah memberikan suatu anugerah dikaruniai anak yang bernama Isa alaihissalam dan dia diutus berdakwah ke Bani Israel setelah usianya 30 tahun. Dia diangkat menjadi nabi dan rasul, diberi kitab. Adapun isi kitabnya silakan Anda memperhatikan. Ketika Nabi Isa berdakwah, dia terhalangi oleh Raja Romawi. Nah, ini ya mukjizatnya. Silakan Anda pahami apa saja mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Dapat menurunkan makanan dari langit, menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, membuat burung dari tanah liat, menghidupkan orang yang telah mati. Oke, selanjutnya kita akan menonton ya kisah Nabi Isa alaihissalam. Sebelum kita menonton kisah Nabi Isa alaihissalam, Mr. Awal menyampaikan setiap kelompok ya, kelompok satu tugasnya nanti yaitu dia akan mengamati perjalanannya Maryam saat diberi kabar akan dikaruniai anak dan dia hamil. Nah, itu nanti dia kelompok satu ya, menjelaskan bagaimana perjalanannya Maryam ketika dia diberi kabar gembira akan dikaruniai anak dan dia hamil. Kelompok kedua yaitu Maryam setelah melahirkan. Nah, bagaimana keadaannya Maryam setelah dilahirkan dan kembali kepada kaumnya, apa yang terjadi tanpa seorang ayah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kelompok ketiga, dia akan menjelaskan ketika Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan dia berdakwah kepada Bani Israel dan mendapatkan tantangan kepada Raja Romawi dan pendeta Yahudi, itu kelompok tiga. Kelompok empat yaitu keteladanan kisah Nabi Isa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu nama kelompoknya semua, tugasnya? Ya. Oke, kita melihat ya. Silakan Ananda menyaksikan videonya supaya nanti pas diskusi Ananda bisa merumuskan apa-apa tadi tugas kelompok. Bagaimana, sudah terlihat filmnya? Sudah. Silakan Ananda memperhatikan ya kegiatan kedua mengamati video kisah Nabi Isa alaihissalam. Silakan Ananda memperhatikan. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 45 dan surat Maryam ayat 22 hingga 26. Diceritakan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Maryam mengandung seorang anak atas kehendaknya. Jadi kelak bayi Isa lahir dari rahim ibunya tanpa campur tangan seorang ayah. Ini merupakan ujian. Alhamdulillah, setelah Anda menonton ya dari kisah Nabi Isa alaihissalam, nah, selanjutnya kita akan berdiskusi. Siti Aisyah Farhana. Jadi kelompok satu Siti Aisyah Farhana, kelompok dua Asila Fikra, kelompok tiga Andi Amira Alia, kelompok empat Ahmad ya, Fahmi Ahmad. Oke, tugasnya kelompok satu tadi bagaimana kisahnya Maryam sebelum saat dia mendapatkan kabar gembira hamilnya. Kelompok dua yaitu Maryam setelah melahirkan. Kelompok tiga yaitu kisahnya Nabi Isa alaihissalam berdakwah. Kelompok empat keteladanannya Nabi Isa alaihissalam. Oke, silakan masuk kelompoknya semuanya. Silakan Anda masuk kelompoknya berdiskusi ya. Alhamdulillah Ananda pada saat ini berdiskusi masing-masing kelompoknya tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah hari ini saat ini Ananda berdiskusi di kelompoknya dan saya akan mengecek setiap kelompok diskusinya. Mengenai tentang saat Maryam diberi kabar gembira dia memiliki anak. Sudah tahu Siti Aisyah Farhana? Ya, Mister. Oke, silakan diskusi. Alhamdulillah setelah Anda berdiskusi di kelompoknya masing-masing, sekarang kita akan
kita akan mendengarkan hasil diskusinya di antara kelompok ya. Dan tadi Mr. Awal sudah tunjuk ketuanya. Jadi silakan Ananda, masing-masing ketua kelompok menyampaikan hasil diskusinya tadi, yaitu kita sekarang akan mengkomunikasikan dari diskusinya Ananda. Oke, silakan kelompok 1. Ya, Mister. Oke, Mister. Kelompok 1 tadi ya, silakan kelompok 1 apa hasil diskusinya tadi? Nabi Isa alaihi salam merupakan anak dari Maryam binti Imran. Nabi Isa lahir pada tahun 622 sebelum tahun Hijriah. Maryam merupakan perempuan yang soleha. Sejak kecil, Maryam dalam pemeliharaan dan pengawasan pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam di Baitul Maqdis. Suatu hari, Maryam sedang beribadah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril yang menjelma sebagai laki-laki dan memberi kabar gembira kepada Maryam bahwa dia akan dikaruniai seorang anak laki-laki yang dinamakan Isa al-Masih. Maryam sangat senang, namun dia khawatir dia akan mendapatkan fitnah karena ia akan dikaruniai seorang anak padahal dia belum menikah dengan laki-laki lain. Allah pun meniup melalui malaikat Jibril mengandunglah Maryam. Lama-kelamaan perut Maryam semakin besar. Ia pun memutuskan untuk mengasingkan diri agar tidak terjadi fitnah. Sampai di suatu tempat Maryam ingin melahirkan. Dia bersandar pada pohon kurma. Di situ malaikat Jibril membantunya dengan menjatuhkan kurma dan di bawah kaki Maryam ada mata air. Maryam pun makan dan minum. Setelah itu, Maryam memiliki kekuatan dan lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Oke, makasih kelompok 1 yang luar biasa. Mr. Awal berikan poin dapat 100. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2, Mr. Awal akan perbesar dulu hasil fikra ya. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 yang menjelaskan tentang ketika Maryam sudah melahirkan apa yang terjadi. Silakan hasil fikra. Setelah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam pun kembali ke kaumnya. Orang-orang pun melihat Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam dan memfitnah Maryam karena Nabi Isa alaihissalam karena ia melahirkan anak tanpa ayah. Pada saat itu muncul keajaiban Nabi Isa alaihissalam yang menjawab cibiran terhadap ibunya. Setelah mendengar Nabi Isa alaihissalam, orang-orang pun percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah. Oke, alhamdulillah luar biasa kelompok 2 ya, yang menjelaskan tentang keadaannya Maryam ketika melahirkan meskipun sempat difitnah, tapi Allah memberikan karunia Isa alaihissalam bisa berbicara sejak kecil. Akhirnya tuduhannya yang dituduhkan kepada Maryam akhirnya kembali lagi dengan baik, nama baiknya Maryam ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya, silakan Ananda Ataya Amir nih menjelaskan bagaimana perjalanannya Nabi Isa ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul bagi bangsa Bani Israel. Dia menerima kitab Injil, kitab yang mengajarkan ketauhidan, mengisahkan Allah SWT, mendirikan sholat, membayar zakat, dan berbakti kepada orang tua. Sebagai Rasul, Nabi Isa alaihissalam juga diberikan beberapa keistimewaan. Dakwah Nabi Isa alaihissalam terhadap kaumnya mendapat tantangan dari penguasa Romawi dan kaum rahib. Oke, terakhir kelompok 4 yang menjelaskan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang kita harus teladani. Silakan Ananda Fahmi. Keteladanan Nabi Isa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak sombong. 2. Rendah hati. 3. Berbakti pada orang tua. 4. Kuat teguh pendirian. Oke, alhamdulillah kelompok 4 juga sudah menjelaskannya. Yang salah satunya itu Ananda harus berbakti kepada kedua orang tua. Ananda harus mendengarkan nasihat orang tua ya. Yang kedua, teguh pendiriannya. Kita harus memiliki hati yang istiqomah, rajin beribadah dan rajin sholat. Oke, alhamdulillah Mr. Al berikan kelompok 4 100 ya. Nah, dari hasil semua diskusi kelompok, alhamdulillah sangat luar biasa. Masing-masing mendapatkan nilai yang terbaik yaitu 100. Oke, selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD. Mr. Awal akan kirim di chat ya, saya kasih waktu sekitar 5-7 menit
Silakan Anda mengerjakannya. Oke, Mr. Awal sudah kirim di cek Sumta. Silakan Anda mengerjakan LKPD-nya. Sudah mengerjakan LKPD-nya ya. Oke, selanjutnya penutup. Nah, kita akan menutup pembelajaran ini. Sebelumnya itu kita akan menyimpulkan materi yang dibahas ya. Mr. Awal meminta Ananda, Andi, Amir, Alia. Apa kesimpulan dari kisah Nabi Isa yang tadi kita dapatkan? Silakan disimpulkan Amir, Alia. Boleh perjalanannya, Maryam boleh juga keterangannya. Kesimpulan dari kisah Iya. Nabi Isa alaihissalam adalah tidak boleh sombong, berbakti kepada orang tua, dan teguh pendirian. Oke, jadi Amir Alia sudah menyimpulkannya tentang keteladanannya kisah Nabi Isa alaihissalam, terutama itu kita tidak boleh sombong ketika memiliki kelebihannya, seperti Nabi Isa memiliki mukjizat, dan kita juga tidak boleh durhaka sama orang tua, kita harus berbakti. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tes formatif ya, tes ulangan yang terakhir. Oke, silakan Mr. Raul kirimkan kembali tesnya. Saya kasih waktu 7 menit. Nah, mudah-mudahan ini Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya, semuanya dapat 100. Oke, silakan dikerjakan. Dan Anda sudah melihat tes formatifnya pihak 5? Ada. Mr. Awal sudah kirim di Zoom ya, silakan Anda mengerjakan tes formatifnya atau PH5. Oke, alhamdulillah kita sudah mengerjakan tes formatifnya PH5. Selanjutnya kegiatan penutup yaitu materi yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya, kita akan membahas persiapan PAS, penilaian akhir semester ya. Jadi silakan Ananda mengulang-ulang materinya term 1, term 2 ya. Mr. Awal berikan tugas membaca kembali materi yang sudah kita pelajari, baik term 1 dan term 2, persiapan penilaian akhir semester insya Allah akan dilaksanakan di bulan Desember mungkin ya. Kita akan laksanakan itu. Oke, selanjutnya refleksi diri ya. Oke, Mr. Awal mau bertanya dulu kepada Fahmi. Fahmi, bagaimana tanggapannya terhadap materi yang dipelajari mengenai kisah Nabi Isa, mudah dipahami atau tidak? Mudah. Oke, mudah dipahami ya. Selanjutnya Mr. Awal mau tanya Ananda Sulpamita. Ada Sulpamita? Iya, Mister. Oke, saya Mr. Awal mau tanya, bagaimana, apakah media sesuai dan mempermudah Ananda menguasai materi yang diajarkan? Iya. Oke, alhamdulillah dengan materi tadi menonton dan diskusi, Ananda Sulpamita mudah memahami materi kisah Nabi Isa alaihissalam. Oke, selanjutnya mari kita bersama-sama ya menutup pembelajaran dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Kita sama-sama membaca doa penutup kegiatan. Abata subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.